Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 62 tahun 2021, pengujian Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Agendanya adalah mendengar keterangan Presiden dan mendengar keterangan dari ahli pemohon, satu orang. Sebelum kita dengar keterangan Presiden, kita sumpah dulu. Ahli dari pemohon, Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu. Silakan Pak Wim Tohari Danildi untuk berdiri terlebih dulu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk Wim Tohari Danildi, ya. Ya. Juru sumpahnya sudah ada? Sudah. Ya, ya. Posisi tangan lurus ke bawah, Pak Wim, ya. Lurus ke bawah saja tangannya, tidak, ya lurus. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan kuasa Presiden. Dipersilakan. Kuasa Presiden. Kita dengar dulu keterangan kuasa Presiden. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkanlah saya Mayor Jenderal TNI Dr. Rerpol Roden Pedrason MA selaku Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan yang dalam hal ini mewakili penandatanganan keterangan Presiden, yaitu Yasona H. Lauli, Menteri Hukum dan HAM RI, dan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang TNI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh saudara Ois Kurniasih dan kawan-kawan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Tawakal Pasaribu SHMH dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam ITP and Associates Law Office yang beralamat di Geraha Mampang Lantai 3 Suite 305 Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 100 Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut para pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 62 PUU strip angka Romawi 19 2021. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa pada pokoknya para pemohon memohon untuk menguji pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI dianggap dibacakan. Yang mulia, para pemohon dalam permohonannya menggunakan batu uji pasal 27, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan yang mulia dengan dalil-dalil para pemohon yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. A. Bahwa batas maksimum usia pensiun prajurit TNI berdasarkan Dianggap dibacakan pasal 50, saja, Pak Jenderal, dianggap dibacakan pasal dianggap itu. Dibacakan. Ya. Siap, yang mulia, dianggap dibacakan. Kami lanjutkan. Ya. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak, sebagaimana yang diatur pasal 51 ayat 1 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 006 PUU strip angka Romawi 3 2005 dan perkara nomor 011 PUU strip angka 5 Romawi 2007. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap materi permohonan para pemohon, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Bahwa RUU perubahan atas Undang-Undang TNI masuk dalam daftar prolegnas berdasarkan keputusan DPR RI nomor 8 DPR RI angka 2 Romawi 2021 2022 tentang prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2022 dan prolegnas RUU perubahan ketiga tahun 2020-2024 nomor urut 131 pembahasan antara DPR dan pemerintah. 2. Bahwa pemerintah telah menyelesaikan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat kepala BPHN nomor PHN strip HN 02.04/20 tanggal 20 Desember 2019. Hal keterangan hasil penyelarasan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 3. Bahwa pemerintah telah melaksanakan pengharmonisasian RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor PPE.01.03/1389 tanggal 28 Agustus 2019 tentang penyampaian hasil pengharmonisasian
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 4. Bahwa berdasarkan naskah akademik RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada halaman 59 huruf D yang berbunyi mengubah ketentuan pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama menjadi prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun. 5. Bahwa substansi permohonan para pemohon memiliki substansi yang sama dalam usulan pemerintah melalui rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang juga telah dituangkan dalam naskah akademik. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan aquo, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya ex aquo ex bono. Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua, anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Sekarang langsung ke ahli pemohon. Silakan Pak Wim. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan seluruh anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat perwakilan dari pemerintah, kuasa hukum dari Mabes TNI, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya selaku ahli yang diajukan oleh pemohon untuk menyampaikan keterangan perihal permohonan pengujian pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa yang menjadi isu konstitusional dalam perkara ini adalah pengujian pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI dianggap dibacakan, Yang Mulia, terkait dengan sepanjang frasa usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Terkait substansi permohonan di atas, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok keterangan sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab 12 pasal 30 telah diatur secara tersendiri dalam satu bab tidak terpisahkan tentang pertahanan dan keamanan negara yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terkait hal itu, dalam pandangan saya, ketentuan pasal 53 dan pasal 71 huruf A Undang-Undang TNI memang mengandung sejumlah kejanggalan, khususnya bila ditinjau dari konsep sesangka merata yang diamanatkan oleh pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Hakim yang mulia, sebagai sebuah praktek, sesangka merata sudah lama dikenal oleh masyarakat di kawasan Nusantara. Ini bisa dilihat dari sejarah ketika Perang Diponegoro, Perang Sabil, dan terutama sekali ketika masa revolusi merebut kemerdekaan. Tapi sebagai sebuah konsep, sesangka merata pertama kali dicetuskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution dalam bukunya Pokok-pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di masa lalu dan yang akan datang, yang diterbitkan pada tahun 1954 dan merupakan catatan beliau tentang pengalaman dan pemikiran strategisnya selama masa revolusi kemerdekaan. Konsep ini kemudian disempurnakan pada Seminar TNI Angkatan Darat II yang diselenggarakan di SS Kuat Bandung tanggal 1 Agustus 1966 dengan menghasilkan konsep doktrin perang rakyat semesta sebagai pelaksanaan dari doktrin TNI Angkatan Darat Tri Ubaya Cakti. Selanjutnya pada rapat kerja Hankam di Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 28 November 1967 dirumuskan pelaksanaan doktrin Hankamnas yang selanjutnya kita kenal dengan Sisa Hankamrata. Adapun implementasi dari Sisa Hankamrata diwujudkan dalam formasi 4 angkatan di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian.
keempatnya adalah satu kesatuan organisasi yang merupakan komponen utama dalam melaksanakan sesangka merata. Ketika itu, perlakuan negara terhadap semua angkatan ini bisa dikatakan sama, khususnya terkait dengan usia pensiun prajurit sebagaimana tercantum pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Artinya, sejak awal memang tidak ada perlakuan berbeda oleh negara kepada komponen utama pertahanan dan keamanan negara, karena keduanya adalah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pasca reformasi, berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pembuat kebijakan memisahkan organisasi ABRI menjadi TNI dan Polri dengan dua undang-undang berbeda. Meski begitu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 tetap membingkai kedua institusi ini dalam satu rumah besar sesangka merata, dengan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, di mana keduanya sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, pemisahan TNI dan Polri hanyalah sebuah model perubahan organisasi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan zaman, namun substansi tetap sama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Profesor Jimli Asidiki dalam makalah Acuan Konstitusional Pertahanan Negara. Saya bacakan yang mulia. Setelah reformasi, ABRI telah berhasil bertransformasi menjadi TNI dan Polri dengan dua institusi yang terpisah. Pemisahan keduanya tidak boleh menyebabkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan sistem. Karena itu, ketentuan pasal 30 ayat 2 sepanjang menyangkut sesangka merata harus dipandang sebagai acuan konstitusional yang mendasar untuk memastikan bahwa sistem pertahanan dan sistem keamanan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional, yang terutama yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, desain strategis haluan negara yang bersifat komprehensif dan terpadu mengenai sesangka merata ini harus dirumuskan dengan baik agar terus menjadi acuan kebijakan pertahanan dan keamanan negara secara terpadu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, menjadi cukup mengherankan ketika para pembuat undang-undang menetapkan perlakuan berbeda antara TNI dengan Polri terkait usia pensiun. Dalam hal ini, usia pensiun seorang prajurit terbilang krusial, bahkan fundamental, sebab prajurit adalah core dari organisasi TNI yang merupakan komponen utama pertahanan negara. Dan masa pensiun adalah terkait dengan berhentinya masa kedinasan seorang prajurit yang sudah bertahun-tahun dilatih dan berpengalaman dalam bidang kemiliteran. Maka sudah seharusnya penentuan masa pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan parameter ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, serta tetap memperhatikan kebutuhan untuk menopang sesangka merata tetap berdiri sempurna. Hanya saja di dalam risalah pembahasan Undang-Undang TNI, pemberlakuan usia prajurit TNI sampai paling tinggi 53 tahun bagi bintara dan tamtama hanya berdasarkan asumsi kondisi fisik, personil, dan kondisi kesehatan, tanpa berdasarkan data ilmiah yang baik mengenai kondisi fisik, usia produktif, usia harapan hidup, dan juga tanpa perhitungan yang cermat mengenai potensi ancaman yang akan dihadapi, rasio kebutuhan jumlah personil TNI dengan luas wilayah kedaulatan NKRI dan penduduk Indonesia. Hal ini berbeda sekali dengan penentuan batas usia pensiun anggota Polri dalam risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana alasan ilmiah menjadi dasar dalam menentukan usia pensiun prajurit polisi hingga 58 tahun. Seperti rasio jumlah personel polisi dengan penduduk, serta proyeksi kebutuhan yang ingin dicapai, jumlah ideal anggota Polri dengan kemampuan APBN, serta perhitungan jumlah personil dengan efektivitas kerja kepolisian dan juga biaya pendidikan setiap personil. Dalam hal ini, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa proses pembuatan undang-undang TNI yang hanya berlangsung sekitar 1 bulan itu tidak memenuhi kriteria pembuatan undang-undang yang baik. Sebab ketika itu, para pembuat undang-undang lebih fokus pada bagaimana memenuhi amanat reformasi untuk menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional, sehingga masalah usia pensiun menjadi tidak terlalu diperhatikan secara cermat. Selain itu, sejauh pendalaman saya mengenai pasal 30 khususnya ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sampai saat ini kita belum memiliki tafsir konstitusional yang resmi tentang konsep sesangka merata, sehingga para pembuat undang-undang tidak memiliki acuan yang ajak untuk merumuskan ketentuan dalam Undang-Undang TNI dan Polri. Terkait hal itu, dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan tafsir konstitusional terkait pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 agar bisa dijadikan pedoman baik bagi para pembuat kebijakan dan juga bagi semua komponen pertahanan dan keamanan negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Majelis Hakim yang mulia, bila dicermati lebih jauh, adanya perlakuan berbeda terkait ketentuan batas usia pensiun TNI dan dalam Undang-Undang TNI sementara melahirkan kerugian besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab perkembangan lingkungan strategis global dan regional saat ini sudah demikian dinamis dan sulit diprediksi.
Dinamika ini tentu memiliki dampak ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bila tidak dimitigasi dan dikenali dengan baik. Dalam salinan Perpres nomor 8 tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024, dijabarkan analisa perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, dan nasional yang mengalami perubahan sangat dinamis. Berdasarkan situasi perkembangan lingkungan strategis tersebut, pemerintah memprediksi sejumlah ancaman yang suatu waktu timbul dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial dapat dijelaskan sebagai berikut. Ancaman aktual, di mana ini merupakan ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida, sebagaimana berkembang saat ini dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan implikasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman tersebut antara lain pelanggaran perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, perompakan, pembajakan, dan penyanderaan warga negara Indonesia, terorisme dan radikalisme, ancaman cyber, ancaman intelijen atau spionase, ancaman perang psikologikal, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta dampak lahirnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun ancaman potensial, di mana ini merupakan ancaman yang belum terjadi, namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa perang konvensional atau konflik terbuka seperti invasi asing, ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, ancaman pandemi, dan imigran asing. Sebagai catatan, ancaman pandemi yang dianggap sebagai ancaman potensial di sini saat ini sudah berubah menjadi aktual. Segenap isu ancaman di atas, secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, serta kebutuhan akan ada prajurit yang terlatih dan berpengalaman menjadi sangat krusial. Terkait hal itu, negara tidak bisa lagi menggunakan paradigma pertahanan konvensional dengan membingkai institusi TNI hanya sebagai piranti keras sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer semata. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI sudah harus beradaptasi dengan menyiapkan diri dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan potensi ancaman pertahanan masa depan, dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian alutsista, serta yang tak kalah penting, mengembangkan skill dan kemampuan personel prajurit TNI. Maka menjadi satu kerugian tersendiri ketika negara sedang membutuhkan sumber daya manusia, yaitu prajurit TNI yang terlatih dan berpengalaman, terlebih mereka yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan untuk menggandakan kekuatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Justru prajurit tersebut diberhentikan di usia produktifnya. Demikian keterangan ini saya sampaikan, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keterangan tertulis yang sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum majelis memberi kesempatan kepada kuasa pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli yang diajukannya, terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan atau pendalaman dari majelis hakim untuk keterangan kuasa presiden. Ya, kelihatan tidak ada. Sekarang kuasa pemohon dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada ya, atas keterangan dari ahli pemohon sendiri, yaitu Pak Wim. Silakan. Kalau ada. Yang mulia, dari kuasa pemohon sudah cukup ya mulia. Cukup. Ya, baik kalau gitu. Kemudian dari kuasa presiden ada nggak kira-kira pertanyaan yang diajukan ke ahli pemohon? Yang mulia, ya. Saya kira cukup, kita tidak ada pertanyaan. Ya, baik, cukup ya. Untuk kuasa pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi? Atau sudah cukup? Sudah cukup yang mulia. Ya, baik. Kemudian untuk kuasa presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup? Sudah cukup, yang mulia. Tidak ada, kami tidak perlu. Ya, baik. Kalau begitu, ya pihak terkait dulu. Pihak terkait, apakah akan mengajukan ahli atau saksi dari Panglima TNI atau kuasanya? Silakan. Tidak yang mulia. Tidak juga. Baik, kalau begitu persidangan ini adalah sidang terakhir untuk pembuktian. Kemudian para pihak pemohon, kuasa presiden maupun pihak terkait Panglima TNI diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan
melalui kepanitraan paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini, sidang terakhir. Yaitu paling lambat hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 11.00 WIB. Sekiranya para pihak mau menggunakan haknya. Cukup ya? Cukup ya. Ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.